Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan tadi, anak kepada orang tua, kemudian istri kepada suami, suami kepada istri. Khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik, laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Berikan makanan apa yang kau makan kepada istrimu. Ini aja susah mengamalkannya di akhir zaman. Berapa banyak suami menipu istri. Di rumah istrinya kasih belanja asal-asalan, 20.000, anak 5. Akhirnya cuma makan kerupuk aja sama kecap. Suaminya di kantor ngebon di kantin, traktir sekretarisnya. Mbak Susi, mari sini makan. Kita yang traktir, 120.000. Istri 30.000. Akhirnya malam numpang makan lagi sama istri. Ada makanan, Mak, yang 30.000 tadi. Akhirnya istrinya kurus, kepalanya aja yang gede kayak ikan mujair. Tidak adil seorang suami kepada istri. Zalim kepada istri juga zalim. Tapi berbuat ihsan kepada istri, pahalanya 2 kali lipat lebih besar daripada berbuat ihsan kepada orang lain. Kalau seorang laki-laki, seorang suami sedekah kepada seorang ibu ikan cupang, dimakannya anaknya, ada begitu. Tetapi Rasulullah memberikan kepada kita, ma min muslim lahu ibnatani fayuhsinu ilaihima ma sahibatahu au sahibahuma illa adkhalatahu al-jannah. Jika orang tua punya 2 anak perempuan, dipeliharanya dengan ihsan, dengan baik anak perempuannya itu, terus dipeliharanya sampai dewasa dengan kasih sayang, dinikahkannya dengan laki-laki baik-baik. Kalau dia sampai tua masih memelihara anaknya karena anaknya tidak nikah, atau dia sudah tadi dipelihara anak perempuannya itu karena dia sudah tua, yang mana-mana saja setiap dia berbuat baik pada anak perempuannya itu, maka anaknya itu membuat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu hebatnya. Begitu juga dengan tetangga. Dengan tetangga dikatakan oleh Rasul dalam hadis Tabrani, laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukan orang Islam kalau dia tidur kenyang, tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Disuruh berbuat ihsan walau tetangga itu bukan orang Islam. Bahkan kalau kita buat makanan, makanannya tercium baunya harum, berilah sepotong 2 potong kepada tetanggamu. Kita masak kari kambing nih, tercium harum. Apa ini ya, Mak? Kata tetangganya. Ini kalau nggak salah namanya kari kambing, Nak. Wah, harum. Tiba-tiba nggak dikasih apa-apa, melilit perutnya menghirup bau harum daging kambing di kari, tapi tidak diberi. Kita berdosa. Beri, tapi kita punya juga sedikit. Kata Nabi, banyakkan kuahnya. Kasih sepotong tapi kuahnya 2 piring. Sebegitu hebatnya Rasulullah memberikan gambaran kepada kita untuk berbuat ihsan. Gak apa kalau tetangga kita harus berbuat baik. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ini? Tentu harus melawan nafsu. Nafsu harus kita tekan, kita harus yakin dengan janji Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau kita berbuat ihsan menurut mau Allah, di dunia mungkin kita sedikit terkorban, sedikit berkurang kenikmatan kita. Akan tetapi akhirat Allah akan beri kenikmatan yang berlipat-lipat kali ganda. Apabila kita menolong hajat saudara kita, maka Allah akan membereskan seluruh hajat-hajat kita. Apabila kita mangkana fi hajatihi, kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang menyelesaikan keperluan saudaranya di dunia ini, maka di dunia dan akhirat keperluannya diurus oleh Allah SWT, dibereskan oleh Allah SWT. Maka harus yakin dengan janji supaya kita mau berbuat ihsan. Saya nolong kamu ini dalam hati, tapi jangan ngomong pakai mulut. Karena Allah. Udah nolong, nih kamu gak ada duit untuk makan hari ini. Ya ini saya bantu nih 50.000 untuk makan hari ini. Gak usah pinjam, hadiah saja. Begitu dia pergi, kita boleh ngomong setelah dia pergi. Ya Allah, saya cuma punya duit 50.000. Hari ini 50.000 saya berikan kepada saudara tetangga saya ini. Tetangga saya, demi engkau ya Allah. Sekarang ganti ya Allah. Allah akan ganti 10 kali lipat insya Allah. Tapi jangan ngomongnya depan orang itu. Ini kamu saya kasih 50.000. Nanti Allah ganti 10 kali lipat. Jangan. Dia pergi dulu. Insya Allah keyakinan ini akan ditanamkan di hati kita oleh Allah SWT. Tidak pernah ingkar janji.
Tidak pernah Allah ingkar janji. Nah, karena keyakinan kita pada Allah itulah Allah akan bayar dunia dan akhirat. Tidak pernah orang berbuat baik itu menjadi bangkrut, itu tidak pernah. Cobalah cari orang yang miskin, ngorek-ngorek sampah, tong sampah di depan restoran, ngambil makanan sisa. Coba tanya, Bapak miskin ya? Oh, makannya begini. Kenapa Bapak miskin? Inilah karena saya dulu rajin sedekah. Nggak ada. Kenapa Bapak miskin? Paling dia bilang, karena saya dulu rajin bermain judi, karena dulu saya durhaka, karena dulu saya tidak mau sekolah. Mesti alasannya begitu. Nggak pernah ada orang bangkrut gara-gara berbuat baik, nggak pernah. Bapak sekarang miskin Pak. 7 tahun lalu kan Bapak kaya. Iya. Kok jadi miskin? Inilah gara-gara saya naik haji jadi miskin. Oh, tidak ada. Orang kalau berbuat ihsan, berbuat baik, mesti akan bertambah Pak. Karena Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali juga dibalas Allah dengan kebaikan, bahkan yang lebih baik dari kebaikan yang kita buat. Insya Allah. Insya Allah ya. Yakin pada Allah insya Allah ya. Insya Allah Tat. Wah, itu tadi siapa yang sepakat tuh kalau misalnya kita berbuat baik, kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita, ya kan? Bisa dari keluarga, dari teman, atau orang yang ada di sebelah